Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menguji validitas, reliabilitas, tes kesukaran dan daya beda soal pilihan ganda. Di sini seperti yang kita lihat bahwa saya telah mengumpulkan jawaban dari 15 siswa dengan butir soal itu 10 soal. Yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai validitasnya. Nah, soal dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Untuk langkah pertama itu, kita harus mengetahui dulu R hitungnya dari setiap soal. Jadi, untuk menentukan R hitung, kita dapat menggunakan rumus Corel. Itu sama dengan Corel buka kurung, untuk array satunya blok seluruh soal nomor 1, lalu titik koma, array 2 nya itu seluruh jumlahnya, nah tutup kurung, lalu enter. Untuk soal nomor 1 kita telah menemukan R hitungnya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya, nomor 2 sampai dengan nomor 10, silahkan gunakan rumus yang sama. Baik, di sini saya telah menentukan keseluruhan R hitungnya dari 10 nomor. Jadi, langkah selanjutnya itu menentukan R tabelnya. Nah, untuk R tabel, dapat dilihat di sini, taraf signifikan yang saya gunakan itu yaitu 0,05. Nah, sedangkan sesuai dengan rumus DF sama dengan N kurang 2, sedangkan N nya itu 15, dikurang 2 menjadi 13. Jadi taraf 0,05 di sini pada nomor 13 yaitu 0,514. Jadi R tabel yang saya gunakan adalah 0,514. Jadi kita masukkan di sini 0,514. Blok semuanya di sini. Nah, setelah menentukan R hitung dan R tabelnya, langkah terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Dengan IF buka kurung R hitung lebih besar dari R tabel, dan apakah valid atau tidak valid. Tutup kurung. Nah, telah diketahui di sini bahwa soal nomor 1 itu valid. Kita blok 10 soal. Nah, dapat dilihat bahwa dari ke-10 soal ada 3 soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 2, 5, dan 6. Dan ada 7 soal yang valid. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai uji reliabilitasnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada jumlah. Maksud dari jumlah di sini yaitu total keseluruhan jawaban benar dari butir soal. Semisal pada butir soal nomor 1 ada 10 siswa yang menjawab benar. Pada butir soal nomor 2 ada 11 siswa yang menjawab benar, dan begitu seterusnya. Dan di sini untuk N itu merupakan keseluruhan butir soal, yaitu 10 soal. Jadi N kurang 1 yaitu 10 dikurang 1 itu 9. Selanjutnya untuk P di sini merupakan peluang jawaban benar. Untuk mencari P, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah dibagi dengan keseluruhan siswa, yaitu sini 15, enter. Nah, kita blok. Selanjutnya Q di sini merupakan kebalikan dari P, yaitu peluang jawaban yang salah. Rumus dari Q yaitu sama dengan 1 dikurang dengan P, enter. Kita blok lagi. Selanjutnya PQ. Nah, untuk mencari PQ-nya,
Rumus yang digunakan yaitu sama dengan P dikali dengan Q. Enter. Kita blok lagi. Selanjutnya sigma PQ. Untuk mencari sigma PQ, rumus yang digunakan yaitu sama dengan sum buka kurung blok PQ balas kurung. Enter. Selanjutnya varian skor. Untuk varian skor, rumus yang digunakan yaitu sama dengan var buka kurung, kita blok keseluruhan jumlah yang ada di sini, lalu balas kurung. Enter. Nah, selanjutnya KR20. Untuk KR20, rumus yang digunakan yaitu sama dengan buka kurung N dikurang dengan N kurang 1 balas kurung dikali buka kurung lagi varian skor dikurang sigma PQ balas kurung dibagi dengan varian skor tutup kurung. Enter. Nah, jadi untuk status reliabelnya yaitu tidak reliable dikarenakan dikarenakan kurang dari 0,7. Jadi status reliabelnya tidak reliable. Baik, untuk selanjutnya saya akan menguji ke tingkat kesukaran dari setiap soal. Sebelumnya perlu diketahui di sini ada interpretasi tingkat kesukaran. Untuk sukar di sini indeksnya itu 0,00 sampai dengan 0,30, sedang 0,31 sampai dengan 0,70, dan mudah 0,71 sampai dengan 1,00. Jadi untuk indeks kesukaran di sini menggunakan rumus sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Nah, dapat dilihat di sini pada soal nomor 1, indeks kesukarannya itu tergolong sedang. Nah, di sini saya sudah menentukan indeks kesukaran seluruh soal hingga nomor 10. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal dengan indeks kesukaran sedang, dan 1, 2, 3 soal dengan indeks kesukaran yang tergolong mudah. Jadi dari 10 soal, dari 10 butir soal, tidak ada sama sekali soal dengan indeks kesukaran yang sukar. Baik, untuk selanjutnya sekaligus yang terakhir yaitu daya beda. Untuk daya beda kita urutkan berdasarkan perolehan banyaknya jawaban yang benar. Lalu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Perlu diketahui sebelumnya bahwa interpretasi daya beda untuk 0,40 ke atas itu tergolong soal baik, 0,30 sampai dengan 0,39 tergolong soal cukup, 0,20 sampai dengan 0,29 tergolong soal kurang, dan 0,19 ke bawah itu tergolong soal jelek. Langkah selanjutnya kita tentukan dulu rata-rata atasnya menggunakan rumus sama dengan break buka kurung, kita blok soal nomor 1 untuk kelompok atas, tutup kurung. Selanjutnya untuk rata-rata bawah menggunakan rumus yang sama dengan break buka kurung, blok seluruh soal nomor 1 kelompok bawah, tutup kurung. Untuk daya pembeda kita masukkan rumus sama dengan buka kurung rata-rata atas dikurangi dengan rata-rata bawah, tutup kurung, dibagi dengan 1. Enter. Jadi dapat dilihat di sini bahwa pada soal nomor 1 keterangannya yaitu termasuk pada soal baik. Nah, di sini saya sudah mengisi semua daya pembedanya setiap soal, dan saya mendapatkan bahwa pada 10 butir soal ada 7 soal
yang tergolong soal baik, ada 2 tergolong soal jelek, dan ada 1 tergolong soal kurang. Nah, inilah yang sempat saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.